Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta teman-teman saya dari Universitas Negeri Padang, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, ingin menjelaskan mengenai tentang sejarah humas atau public relation di dunia dan di Indonesia. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Bulan Kanzahara sebagai moderator. Nama saya Violia Leoni sebagai penyaji. Nama saya Laras Putri Ideal sebagai penyaji. Baiklah, materi sejarah humas di dunia akan dijelaskan oleh Violia. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah humas di dunia. Yang pertama yaitu awal public relation pertama kali muncul dapat dilacak melalui peradaban-peradaban besar di masa lalu seperti Babilonia, Mesir, Yunani kuno, dan Romawi. Teknik-teknik yang biasa digunakan dalam public relation sekarang sudah digunakan oleh raja dan pemuka agama dahulu kala untuk membujuk warganya agar menerima otoritas mereka, diantaranya melalui komunikasi interpersonal, pidato, seni, sastra, pertunjukan-pertunjukan, publikasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Perang Dunia I dan II juga ikut berpengaruh dalam perkembangan public relation. Perang Dunia I dan II ini juga ikut berpengaruh dikarenakan menjelang masuknya Amerika dalam Perang Dunia I, pemerintah Amerika Serikat mendirikan Creel Committee, yaitu sebuah komite yang bertugas menyebarluaskan ide-ide nasionalisme di kalangan rakyat Amerika dan mempengaruhi opini publik dunia tentang perlunya perdamaian dan demokrasi dalam hubungan antar bangsa. Selama Perang Dunia II, pemerintah Amerika mendirikan Office of War Information, suatu badan yang bertujuan untuk menggalang dukungan rakyat Amerika dan dunia untuk memenangkan perang. Dalam perkembangan selanjutnya, itu PR menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia bisnis, politik maupun sosial. Di Jerman, awal public relation modern dapat dilacak melalui dokumen yang ditulis oleh Alfred Knapp, pendiri Krupp Company tahun 1866. yang berisikan gagasan tentang komunikasi antara perusahaan dengan publik melalui media massa atau koran dan perlunya suatu badan atau orang dalam perusahaan yang mengelola masalah ini. Kemudian perkembangan PR di Inggris dipelopori oleh Marconi Company yang mendirikan sebuah departemen pada 1910 yang bertugas memberikan press release tentang pencapaian perusahaan. Dua media yang sangat penting dalam perkembangan public relation di Inggris adalah Reuters dan British Broadcasting Company atau BBC. Kemudian, sejarah perkembangan public relation humas di dunia dibagi dalam beberapa periode berikut ini. Yang pertama yaitu Public Relation as Non-Organized Activity Period pada tahun 1700 dan 1800, di mana periode ini muncul dalam bentuk aktivitas yang tidak terorganisasi dengan baik. Sehingga banyaknya deklarasi kemerdekaan yang membuat periode ini yang disebut juga dengan periode Public of Independence. Selanjutnya, Public Relation as Organized Activity Period pada tahun 1801 sampai dengan 1865. Seiring dengan kemajuan perkembangan di bidang industri, keuangan, perdagangan, dan teknologi, aktivitas public relation mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini dilihat dengan pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu Public Relation as Professional, periode tahun 1866 sampai 1900. Pada masa ini, aktivitas PR berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran. Yang keempat yaitu Public Be Informed periode tahun 1901 sampai 1919. Aktivitas public relation pada masa ini adalah melakukan investigasi reporting, yaitu untuk melawan para petani, populis, kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politis, tidak bermoral, serta koruptor. Yang terakhir yaitu The Public Relation and Mutual Understanding periode tahun 1920 sampai sekarang. Pada periode ini, humas dijadikan sebagai bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling pengertian, saling menghargai, dan toleransi di berbagai kalangan organisasi dan publik. Di
Di samping ini semua, sejarah perkembangan public relation bisa dilihat dari beberapa gambaran kronologi sebagai berikut ini. Yaitu pada abad ke-19, Amerika dan Eropa menggunakan public relation sebagai program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pada tahun 1865 sampai 1900, publik ini masih dianggap sangat bodoh. Kemudian pada tahun 1900 sampai dengan 1918, publik ini mulai diberi informasi dan dilayani. Selanjutnya pada tahun 1918 sampai 1945, publik ini diberi pendidikan dan sangat dihargai. Kemudian pada tahun 1925 di New York, public relation sebagai pendidikan tinggi resmi. Kemudian pada tahun 1928 di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Dan di samping itu juga banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. Dan pada tahun 1945 sampai dengan 1968, publik mulai terbuka dan banyak yang mengetahui. Selanjutnya pada tahun 1968, di Belanda juga mengalami perkembangan pesat ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dan kontinu. Selanjutnya itu di Amerika perkembangannya lebih ke arah bisnis, yaitu pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1950, profesional atau internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitasnya. Selanjutnya pada tahun 1968 sampai 1979, publik ini dikembangkan di berbagai bidang. Pendekatan tidak hanya satu aspek saja. Baiklah, terima kasih kepada Via yang telah menjelaskan sejarah humas di dunia. Selanjutnya, sejarah humas di Indonesia akan dijelaskan oleh Laras Putri Ideal. Baiklah, sejarah humas di Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode 1 tahun 1962. Yang pertama periode tahun 1962. Pembentukan humas di Indonesia secara resmi lahir melalui Kabinet Perdana Menteri Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk divisi humas. Secara garis besar, tugas kehumasan dinas pemerintahan yang pertama yaitu tugas strategis. Maksudnya ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaannya. Yang kedua, tugas taktis. Maksudnya di sini upaya memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan, komunikasi timbal balik dua arah hingga mampu menciptakan citra atas lembaga yang diwakilinya. Yang kedua, periode 1967 sampai 1971. Tahun 1967 berdirilah koordinasi antar humas, departemen atau lembaga negara yang disingkat menjadi Bakor, yang dipimpin oleh pimpinan setiap departemen. Pada tahun 1970 sampai 1971, Bakor diubah menjadi Bako Humas atau Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Tata kerja Bako Humas yaitu yang pertama ikut serta dalam semua kegiatan pemerintah dalam pembangunan bidang penerangan dan kehumasan. Yang kedua melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Periode ketiga tahun 1972 sampai 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya humas di kalangan profesional lembaga swasta umum, yaitu dengan didirikannya wadah profesi humas atau Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia pada tanggal 15 Desember 1972 oleh kalangan praktisi swasta. Pada acara Konvensi Nasional Humas di Bandung pada akhir 1993 ditetapkan Kode Etik Kehumasan Indonesia atau KEI. Perhumas juga tercatat sebagai anggota IPRA dan FAPRO. Yang keempat, periode tahun 1955 sampai sekarang. Pada periode ini, humas berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus atau spesialisasi PR atau humas bidang industri pelayanan jasa dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang H3 tanggal 27 November 1995. Yang kedua, berdirinya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau Forkamas dengan tujuan utamanya adalah membina hubungan komunikasi antara himpunan bank milik negara melalui kegiatan operasional dan jasa perbankan, juga melalui berbagai seminar diskusi.
Yang ketiga, berdirinya PRSI atau Public Relations Society of Indonesia pada tanggal 11 November 2003 di Jakarta. Organisasi PRSI bertujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan, serta partisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai public relation profesional dan aktivitasnya yang berkaitan dengan isu-isu secara nasional dan internasional. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Violia dan Laras yang telah menyampaikan penjelasan mengenai sejarah humas di dunia dan di Indonesia. Baiklah, saya akan menyimpulkan sejarah humas di dunia dan di Indonesia. Kesimpulan sejarah humas di dunia dimulai pada tahun 1700 sampai 1800, di mana humas muncul dan belum terorganisasi dengan baik karena pada saat itu pendapat warga dimintai dan disatukan sehingga menimbulkan banyak perbedaan dan pemahaman. Dilanjut pada tahun 1801 sampai 1865 dengan seiringnya berkembangnya industri dagang, humas mulai terorganisasi. Alhasil hubungan perdagangan lokal dan internasional berkembang pesat. Periode ini juga disebut masa perkembangan humas. Lanjut pada tahun 1866 sampai 1900, humas berubah menjadi suatu kegiatan profesional di mana sistem monopoli dilakukan karena perkembangan teknologi berupa listrik dan mesin pembakaran mulai ada. Lanjut pada tahun 1901 sampai 1919, humas mulai digunakan untuk mengaspirasi pendapat ke muka umum dengan terjadinya perlawanan para petani dan buruh yang protes akan tindak kejahatan yang dilakukan para usahawan. Terakhir pada tahun 1920 sampai sekarang, humas dijadikan bahan studi pemikiran dan penelitian. Sejarah humas di Indonesia pada awalnya berdiri pada tahun 1950, namun tidak terorganisasi dengan baik. Lalu dilanjutkan pada tahun 1962, namun lahir melalui Kabinet PM Juanda. Dilanjut pada tahun 1967 sampai 1971, didirikannya Bako Kehumasan oleh pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1972 sampai 1993, munculnya humas di lembaga-lembaga sehingga humas makin berkembang di Indonesia. Dari tahun 1955 sampai saat ini, humas berkembang di bidang profesional khusus spesialis hubungan masyarakat. Dengan berdirinya Forum Komunikasi Antar Hubungan Masyarakat di Indonesia yang memiliki tujuan sebagai organisasi profesional yang berpengaruh serta mampu memberikan sertifikasi akreditasi humas profesional. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai sejarah hubungan masyarakat di dunia dan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.